dramanya juga kita bisa lihat bersama. Banget. Gimana perasaannya diputus bercerai hari Kamis kemarin? Perasaannya sih lega. Kalau aku bilang bahagia, kadang ada orang yang, ih kok bahagia sih gitu. Tapi aku merasanya aku lega karena memang kan persoalan kami itu sudah agak lama ya, Iya. sudah sejak 3 tahun terakhir. Iya. Kemudian makanya karena gonjang-ganjing itu sejak dari tahun lalu sudah saya bilang kalau kamu tidak mau menceraikan saya, ya sudah saya yang akan ini kan melaksanakan gugatan gitu. Jadi dari tahun lalu udah sampai 6 bulan ya, kayaknya Iya. prosesnya lama banget. Biasanya kan proses itu 3 bulan udah selesai, ini 6 bulan gitu loh. Jadi memang banyak kepotong hari libur juga, ada libur Natal, Tahun Baru, jadi banyak di skip lah gitu. Tapi apa sih yang membuat prosesnya begitu panjang, lama, sekali 6 bulan? Kalau hari besar kan biasa ya itu ya? Nah itu dia dari pihak sebelah sana mau jedanya itu per 2 minggu. Sebenarnya harusnya bisa per minggu, satu minggu kita bisa ini. Tapi ketika proses perceraian itu satu rumah ya Kak? Masih satu rumah? Sekarang memang statusnya masih satu rumah gitu ya, masih. Tapi memang sudah jarang, kadang pulang, kadang enggak gitu sih. Tapi kalau masih satu rumah gitu tuh ketika Bisa ya? proses perceraian berlangsung 6 bulan, termasuk sudah bercerai seperti sekarang, masih suka tatap muka terus ngobrol, "Hei, apa kabar? Hei, mau kemana?" Ada gitunya nggak sih? Ada gitunya tapi yang biasa aja gitu. Kadang masih ya misalnya mau makan apa, dia kadang suka ya udah buat aku gitu. Beda kamar tapi. Iya pasti, udah dari tahun lalu sih udah beda kamar kita. Oh gitu, tapi sampai sekarang ini masih dalam satu rumah Masih. bersama. Wow. Bisa ya, luar biasa. Iya sih, bisa ya. Ada ketakutan nggak sih? Kan ini hak asuh anak jatuh ke tangannya Mbak Dena Devanka. Ada satu ketakutan nggak misalnya membesarkan anak? Ya walaupun masih punya ayahnya jelas masih ada. Iya. Tapi kan serumah hanya dengan ibunya gitu. Ada satu ketakutan di situ nggak sih? Menjadi single parents. Pastilah dari sebelum aku masukin gugatan, duh gimana ya gitu. Kayaknya banyak inilah bergumul dalam hati gitu. Tapi banyak yang menguatkan aku, yang kasih support terutama keluarga dan juga sahabat-sahabat. Makanya aku setiap hari tuh teleponan sama mamaku, cerita, ngobrol apa yang terjadi dari pagi sampai malam gitu deh. Tapi bisa ya, serumah masih? Iya sih. Nah Dena dengan itu jadi penasaran deh. Dengan keputusan cerai dan hak asuh anak sudah ada di Dena. Ada nggak sih kayak saya yang keluar rumah atau kamu yang keluar rumah, nanti keluar rumahnya tanggal ini harus gini. Ada nggak sih begitu? Nah itu kita belum ngomongin karena waktu itu beliau masih pengen nanti deh setelah keputusan baru bicara dengan keluargaku gitu. Karena dari pihak mamaku juga pengen ayo dong yuk kita ngobrol, maksudnya ngobrolin ke depannya lah seperti apa gitu loh. Tentang pendidikan anak segala macam. Tapi dia bilang nanti deh ini kan belum selesai di proses persidangan. Masih banding ya? Iya. Jadi, nah itu dia, nggak tahu deh. Itu yang kita pokoknya. dengar kabarnya seperti itu, tapi itu Iya. masih dugaan ya. Iya. Tapi ketika akhirnya kemarin putusan, ada satu putusan yang menyatakan bahwa Jonathan Frizzy ini harus menafkahi anaknya setiap bulan selama anak-anaknya ini tentu saja sekolah, kemudian sampai besar nanti 30 juta rupiah per bulan, ditambah kenaikan 10% setiap tahunnya. Ya. Betul? Itu betul. Jadi memang dari tuntutan kita itu sekitar 50 juta, tapi memang yang disetujui oleh majelis hakim ya 30 juta. Dan Kamu